Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imah Wardani dengan NIM C0E024004 dari Prodi Keuangan Daerah Universitas Jambi angkatan 2024. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pembukuan atau pencatatan, pemeriksaan pajak dan penyidikan serta sanksi dengan dosen pengampu yaitu Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Aninda Puji Adila MAK. Masuk kepada latar belakang materinya, pembukuan dan pencatatan penting untuk memastikan kewajiban pajak dilaporkan dengan benar. Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menilai kepatuhan wajib pajak, sedangkan penyidikan dan sanksi diterapkan bila terjadi pelanggaran guna menegakkan keadilan dan meningkatkan kepatuhan pajak. Pembahasan materi kali ini ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pembukuan atau pencatatan dalam perpajakan. Yang kedua, tujuan pembukuan dan pencatatan pajak. Yang ketiga, pemeriksaan dan penyidikan pajak. Dan yang keempat, sanksi dalam perpajakan. Masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga, perolehan, dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Yang kedua, pencatatan. Pencatatan yaitu pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenakan pajak yang bersifat final. Selanjutnya, pembahasan mengenai siapa saja yang wajib melakukan pembukuan dan siapa yang cukup dengan pencatatan. Yang pertama, yang wajib melakukan pembukuan itu wajib pajak badan, misalnya itu seperti PT, koperasi, atau yayasan. Dan yang kedua, yang wajib melakukan pembukuan itu ada wajib pajak orang pribadi yang punya usaha atau pekerjaan bebas, misalnya seperti dokter, pengacara, pedagang, dan sebagainya, dengan penghasilan lebih dari 4,8 miliar setahun. Yang kedua, yang cukup melakukan pencatatan yaitu wajib pajak orang pribadi yang juga punya usaha atau pekerjaan bebas tapi penghasilannya kurang dari 4,8 miliar setahun. Artinya, kalau pendapatannya masih kecil, di bawah 4,8 miliar, orang itu tidak perlu bikin laporan keuangan lengkap, cukup mencatat penghasilan dan pengeluaran saja. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan. Jadi, pembukuan atau pencatatan ini memiliki tujuan. Yang pertama itu untuk mempermudah pengisian SPT, yang kedua perhitungan penghasilan kena pajak, yang ketiga penghitungan PPN dan PPNBM, yang keempat penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan dari hasil kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Selanjutnya, pemeriksaan dan penyidikan. Tujuan pemeriksaan yaitu untuk mengecek apakah wajib pajak sudah patuh terhadap aturan pajak. Misalnya kalau SPT tahunan menunjukkan lebih bayar atau rugi, maka diperiksa untuk memastikan benar tidaknya data itu. Dan kalau SPT terlambat disampaikan atau tidak disampaikan sama sekali, maka juga akan diperiksa. Yang kedua, ada tujuan lainnya, misalnya untuk memastikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak saat diperiksa. Kalau wajib pajak sedang diperiksa, wajib pajak harus kooperatif dan melakukan hal-hal seperti berikut, yaitu menunjukkan atau meminjamkan buku dan catatan keuangan yang diminta oleh petugas pajak, memberi izin petugas pajak untuk masuk ke tempat usaha atau ruangan yang perlu dilihat, memberikan informasi tambahan selain dokumen kalau petugas membutuhkannya. Selanjutnya ada hak wajib pajak apabila dilakukan pemeriksaan. Jadi wajib pajak ini berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa. Terus wajib pajak bisa meminta tindasan surat perintah pemeriksaan pajak. Wajib pajak juga bisa menolak untuk diperiksa apabila pemeriksa tidak dapat menunjukkan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan.
Wajib pajak bisa meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan, bisa meminta tanda bukti, peminjaman buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak. Wajib pajak juga bisa meminta rincian berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan mengenai koreksi-koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa pajak terhadap SPT yang telah disampaikan. Wajib pajak bisa mengajukan pengaduan apabila kerahasiaan usaha dibocorkan kepada pihak lain yang tidak berhak. Wajib pajak juga bisa memperoleh lembar asli berita acara penyegelan apabila pemeriksa pajak melakukan penyegelan atas tempat atau ruangan tertentu. Ada sanksi tindak pidana di bidang perpajakan. Tindak pidana perpajakan adalah pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap peraturan pajak, baik secara sengaja maupun karena lalai, yang bisa merugikan negara. Contohnya itu tidak menyampaikan surat pemberitahuan, misalnya sengaja tidak melapor pajak tahunan. Sanksi pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling tinggi 2 kali jumlah pajak terutang. Bisa juga karena menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Contohnya memalsukan laporan agar pajaknya terlihat kecil. Ini dipidana penjara 6 bulan sampai 6 tahun dan denda 2 sampai 4 kali jumlah pajak yang dibayar. Selanjutnya ada delik aduan dan sanksinya kepada pejabat. Pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal kerahasiaan wajib pajak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Terus pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Selanjutnya ada keterlibatan dan sanksi bagi pihak ketiga. Sebelumnya, pihak ketiga adalah orang atau lembaga di luar wajib pajak dan fiskus yang terlibat dalam proses administrasi atau pelaporan pajak. Contohnya itu bank atau akuntan publik. Sanksi bagi pihak ketiga jika pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya atau menghalangi proses perpajakan, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai pasal 41A Undang-Undang KUP. Yang pertama, tidak memberi keterangan atau bukti yang diminta oleh penyidik atau petugas pajak dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Selanjutnya sanksinya yaitu dengan sengaja membantu wajib pajak menghindari pajak, misalnya memalsukan data atau menyembunyikan dokumen, itu dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Jika pihak ketiga menghalangi penyidikan pajak, bisa dikenai kurungan paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Terus menyebabkan data tidak diserahkan atau tidak lengkap, itu bisa dikenai pidana kurungan paling lama 10 bulan dan denda paling banyak 800 juta. Baiklah, itu tadi penyampaian materi dari saya. Sebelumnya saya akan menyampaikan kesimpulan daripada materi yang baru saja saya sampaikan. Pembukuan dan pencatatan merupakan dasar penting dalam menentukan kewajiban pajak wajib pajak. Pemeriksa pajak berfungsi menilai kepatuhan, sedangkan penyidikan dilakukan bila ditemukan pelanggaran pidana perpajakan. Sanksi administratif maupun pidana diberlakukan untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kepatuhan pajak, sehingga tercipta sistem perpajakan yang tertib, transparan, dan terintegritas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.